Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan sedikit berbeda pembahasan karena yang akan dibahas pada video kali ini tentang krotik. Ya, jelasnya saya membahas tentang MDCR. Nah, yang akan saya bahas adalah tentang routing overview. Routing adalah suatu proses pemindahan jalur terbaik untuk meneruskan paket-paket dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Routing juga dapat diartikan apa? Dapat diartikan apa? Dapat diartikan sebagai metode penggabungan beberapa jaringan sehingga paket data dapat dikirimkan ke satu jaringan ke jaringan selanjutnya. Jadi routing terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah routing statik. Menggunakan routing statik. Masa gue nggak bisa nge-report aja? Menggunakan routing statik maka kita administrator yang akan menentukan cara manual jalur yang digunakan oleh router untuk mengirimkan paket untuk mencapai tujuan, dan jika menggunakan dynamic routing maka akan saling bertukar table routing dengan router yang lainnya agar router tersebut dapat mengenali remote address dalam kurung network yang bernostalgia langsung. Nah, ada dua tipe routing pada mikrotik router OS. Pertama dynamic route atau dynamic route atau dynamic routing. Nah, informasi routing yang secara otomatis ditambahkan saat penambahan IP address pada interface dynamic route. Dynamic route juga didapat dari informasi routing yang nomor routing dynamic seperti RIP ataupun OSPF dan BGP. Yang kedua ada static route, informasi yang dibuat secara manual oleh unsur mengatur ke arah mana traffic tertentu yang akan disalurkan. Default route adalah satu contoh static route. Setelah itu ada protokol routing yang akan digunakan oleh router jika router tersebut menggunakan routing dynamic. Routing protokol protokol yang digunakan oleh router protokol untuk sering bertukar informasi routing. Pertukaran informasi akan dilakukan secara dinamik sehingga jika terjadi perubahan pada jaringan maka protokol tersebut akan memberitahukan perubahan pada memberitahukan perubahan tersebut kepada router lainnya yang ada di dalam jaringan tersebut. Dan ini adalah beberapa jenis protokol routing. Ada routing RIP atau routing information protocol, ada OSPF, open source, ada intermediate system to intermediate system, ada ISIS, terus ada border gateway protocol atau BGP. Dan protokol routing bagi menjadi dua. Yang pertama ada interior gateway protocol atau IGP. Interior gateway protocol adalah protokol routing yang digunakan pada router yang berada di dalam satu autonomous system. Routing protokol yang termasuk IGP adalah RIP, OSPF, ISIS. Yang kedua itu ada exterior gateway protocol atau EGP. Exterior gateway protocol adalah protokol routing yang digunakan pada router
yang berasal dari autonomous system yang berbeda routing protokolnya Mobil gitu ya? yang digunakan untuk BGP atau EGP adalah BGP. Prinsip besar routing IP gateway harus merupakan IP address yang subnetnya sama dengan salah satu IP address terpasang pada router connect directly. Pada router satu terdapat 3 interface dengan 3 IP address. Default gateway pada router satu adalah router 2. IP address yang menjadi default gateway router 1 adalah 11.11.11.1 karena IP address tersebut berbeda dalam subnet yang sama dengan salah satu IP address pada router 1 burung 11.11 setting static default root pada router 1 adalah DST address 0 gateway-nya 11.11.1. Untuk pemilihan routing router akan memilih berdasarkan satu rule routing yang paling spesifik tujuannya. Contoh destination 192.168.0.126 lebih spesifiknya dari 192.168.0.0/24. Router akan memilih yang distansinya paling kecil apabila tidak disetting nilai defaultnya adalah ada connected root, ada static root, connected root 0. Itu apa sih yang maksudnya yang connected root 0 itu apa? Yang maksudnya connected root 0 gitu. Aku buang makanan guys. Ini adalah default gateway. Terus yang static root 1 gitu. Static root habis itu titik 2 1. Ini tentang pembahasan routing. Nih apa nih? Yang ini tuh mungkin saya nih ini apa dah? Static root 1.1. Itu distance Bambang. Ini distance. Defaultnya. Terus EDGP. Ini tuh yang angka itu defaultnya. Ya Allah, nanti nggak baca. Oh iya, default. Lupa saya, afwan. Ya, ada tulisannya kenapa nggak dibaca? Nah itu alasan saya lebih sering memilih membaca karena saya juga agak malas membaca sih. Karena menurut saya membaca itu bosan deh. Tidak membiasakan dan kita harus sering membiasakan. Nah, itu defaultnya connected root 0, static root 1, terus ada IBGP 20, SPF 110, RIP 120, MMN 30, IBGP 200. Nah, ketiga, apabila spesifikasi dan standar yang sama, router akan memilih secara random menggunakan algoritma round robin. Nah, tabel routing. Jadi kita misalnya dari sini kalian bisa pahamin sendiri karena mungkin ada beberapa ini yang nggak bisa kalian pahamin kalau misalnya diajarin sama saya. Jadi kalian bisa pahamin sendiri aja. Kalian coba baca dari sini ke sini nih. Nah, lalu saya bahas langsung aja. Yang ini baca sendiri aja. Ada 4 kategori entry dalam tab routing. Yang pertama directly connected. Entry ini akan muncul pada saat interface
router diaktifkan dan dikonfigurasikan IP address entry directly connected akan memilih label C. Nah, static root entry static root akan memilih label S. Yang ini tuh ya maksudnya C itu adalah connected, yang S itu adalah static. Terus yang dynamic root entry dynamic root ini akan memilih label D karena ya dynamic. Di CPU ada Dynamic BTS. Terus ada default root. Apa ini guys itu? Ada sampai dia. Apa namanya? Kalau begitu ada apa? Entry default root merupakan entry dengan nilai primitive DST address 0. Jika dikonfigurasikan secara statik maka router akan memilih label S. Nah, label S itu apa, Wat? S itu statik juga kan? Jadi ini di default root statik, statik juga. Dan sebuah table routing juga berisi beberapa informasi, yaitu DST address. Ini 28 ya tapi kok Apa namanya? Informasi yang ada dalam kolom ini menunjukkan tujuan destination yang dapat dijangkau oleh router tersebut. Script SRC. Informasi yang ada di kolom ini akan menunjukkan alamat IP address yang digunakan oleh router sebagai field IP address pengirim. Gateway kolom ini menunjukkan cara router tersebut menjangkau network yang ada di kolom destination address, biasanya berupa interface maupun IP address dari router tetangga yang dapat digunakan untuk remote network. Extended di PUBG sampai 50 bro. Terus ada distance, kolom yang menunjukkan administrative distance AD. Kita skip aja nih. Itu dapat digunakan untuk melihat entity tersebut berupa hierarchy connected network. Jadi pembahasan itu selanjutnya masih banyak dulu ya. Kita cukupkan pembahasan sampai di sini. Jadi kita cukupkan sampai mana tadi? Apa nih? Ini apa? Cukupkan sampai distance. Nah, Ambil aja. setelah itu Item. ada Boleh berarti ya. administrative distance. Nah, sekarang